Ya, materi pada siang sampai sore hari nanti kita akan membicarakan pengadaan pekerjaan konstruksi perorangan, Bapak Ibu. Ini salah satu spot ya, foto ini spot embung di Ngelanggeran di Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Ibu. Ini salah satu embung yang dibangun dengan dana provinsi DIY. Jadi ini embung di salah satu lokasi di Ngelanggeran ya, di Gunung Api Purba kami ada Ngelanggeran namanya. Itu dibangun embung untuk pengairan masyarakat yang memiliki sawah dan pertanian itu, sehingga menggunakan pengairan ini. Baik, nanti materi yang akan kita bahas ini mengenai dasar hukum, kemudian referensi, kemudian gambaran pekerjaan konstruksi perorangan itu seperti apa, kemudian yang dimaksud pelaku usaha perorangan itu bagaimana, dan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi perorangan. Ya, karena sampai saat ini di tempat kami di Kabupaten Gunung Kidul itu belum pekerjaan konstruksi perorangan ini belum masuk dalam e-katalog lokal, tapi kemungkinan ke depan bisa masuk di e-katalog LKPP, masuk di e-katalog lokal kabupaten kota. Ini perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Tommy Darlinanto, saya lahir di Gunung Kidul 1 April 1981. Kemudian pendidikan saya S1 dan S2-nya mengambil hukum, yang S1-nya hukum ekonomi dan bisnis, kemudian yang S2-nya saya mengambil hukum administrasi negara karena terkait dengan saat ini ketugasan saya sebagai ASN ya Bapak Ibu. Kemudian ini nomor handphone saya Bapak Ibu, kalau misalkan nanti di dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas Bapak Ibu terkait pengadaan barang jasa ada yang mau didiskusikan, silahkan Bapak Ibu di nomor 081 227 358 008. Kemudian untuk riwayat pekerjaan saya sebelum di ASN ini bekerja di swasta, di staf notaris Vincenzo Henry Surakarta, kemudian menjadi Credit Legal Officer di Bank NISP yang sekarang menjadi OCBC, kemudian di Bank Maybank yang dulunya BII, kemudian di tahun 2009 saya pindah di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Gunung Kidul sebagai pemberi bantuan dan konsultasi hukum. Kemudian di dinas yang sama, tapi ada perubahan nomenklatur dinas itu menjadi dinas terpanjang se-Indonesia ini Bapak Ibu kemungkinan ya. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gunung Kidul, saya menjadi Kasih Perlindungan Anak di situ. Kemudian 2019 saya dipindah di Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul menjadi Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa di bagian layanan pengadaan. Saat itu namanya masih itu. Kemudian saat ini saya sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda, namanya bagian layanan pengadaan menjadi bagian pengadaan barang dan jasa, dan sempat saya kemarin di tahun 2022 sempat menjadi PLT, Kepala BPBJ. Ini riwayat singkat pekerjaan saya Bapak Ibu. Kemudian pengalaman di pengadaan barang jasa, saya lulus sertifikat BPJ tahun 2011 dan sejak itu saya menjadi Pokja Pemilihan sampai saat ini ya Bapak Ibu. Kemudian tadi saya sampaikan pernah menjadi Kasubag Pembinaan dan Advokasi. Terus saya fungsional PPJ Ahli Muda sekarang ini. Kemudian saya juga menjadi pendamping kontrak tahun 2020 itu, dan pendamping kontrak itu dilebur menjadi Property Advisor LKPP Republik Indonesia. Ini jadi Property Advisor itu kami diminta ditugaskan oleh LKPP menjadi pendamping Bapak Ibu Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah yang membutuhkan pendampingan dalam proses pemilihan pengadaan barang jasanya, mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima ini bisa dilibatkan, tergantung nanti kebutuhannya di mana. Kemudian narasumber dan fasilitator PBJ, dan saat ini saya pengurus IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, bidang hukum dan advokasi di Yogyakarta. Kemudian Wakil Ketua Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, DPW DIY dari tahun 2021 kemarin.
Kemudian saya terkait dengan pekerjaan konstruksi pernah menjadi tim ahli kontrak ya. Saat itu ada pembangunan Taman Budaya multi years 2019 sampai 2021 Bapak Ibu. Sehingga diperlukan tim ahli kontrak. Saat itu ketentuannya seperti itu. Karena nilainya di atas 150 miliar ini. Kemudian di kami ini ada 144 desa yang harus diatur melalui Perbub ya. Jadi kami membantu penyusunan Perbub dan juknis pengadaan barang jasa di desa. Terus karena RSUD itu juga dikecualikan dari Perpres boleh, sehingga kami menyusun Perbub pengadaan barang jasa di desa. Di RSUD maksudnya tahun 2019. Dan di PBJ di desa itu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat tadi ya, kami membantu di sana. Kemudian tim teknis di OPD, kemudian ahli muda dan tim penilai angka kredit sempat menjadi itu. Ini kalau blog saya ini Bapak Ibu dan TikToknya itu PBJ Asoy dan blognya Blackchaser Water.com. Biasanya saya menulis terkait dengan pengadaan barang jasa di situ. Baik, itu perkenalan singkat dari saya. Intinya nanti Bapak Ibu kalau masih ada yang mau didiskusikan silahkan hubungi saya di nomor tadi, nama siapa, kemudian dari mana dan mau diskusi tentang apa. Ini referensi hukum ya, dasar hukum dan referensi yang kita bisa pakai. Ini yang jelas untuk pengadaan pekerjaan konstruksi perorangan ini di Perpres 16 tahun 2018 ini, mohon maaf tipe ya. Kemudian dirubah menjadi Perpres tahun 12 Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian secara teknisnya ini diatur di Perlem LKPP 12 tahun 2021. Jadi mirip ya, Perpresnya perubahan itu 12 2001, Perlemnya LKPP juga 12 2001. Ini tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, Bapak Ibu. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 ini terkait dengan perpajakan dan MDP. Ini MDP ada di bagian Perlem ya. Nanti model dokumen pemilihan pengadaan langsung lampiran 5 versi 3 ya, V3 MDP pengadaan langsung pekerjaan konstruksi perorangan. Ini Bapak Ibu nanti kita sama-sama buka belajar di sana. Kemudian ada user guide-nya yang sekarang ini versi SPSC 4.5 untuk pejabat pengadaan dan versi 4.5 untuk PPK. Juga nanti ada yang untuk penyedia kalau Bapak Ibu penyedia, selaku penyedia perorangan. Baik, kita bungkus ya Bapak Ibu dasar hukum dan referensi. Nah, ini selanjutnya terkait dengan pekerjaan konstruksi perorangan ini kita kembali lagi ke regulasi terkait dengan PP yang terbaru, pelaksanaan peraturan pelaksanaan jasa konstruksi ya. PP-nya terbaru itu sudah direvisi beberapa kali ya Bapak Ibu. Kalau kalau konstruksi ini adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Kemudian kalau pekerjaan konstruksi ini adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali sebagian atau keseluruhan bangunan gedung maupun bangunan sipil. Kemudian di pasal 18.1 klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang dimaksud dalam pasal 16.2 huruf C untuk sifat umum terdiri atas bangunan gedung dan bangunan sipil. Kemudian apakah pekerjaan konstruksi perorangan bisa mempekerjakan semua kegiatan ini ya, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran atau pembangunan kembali sebagian atau keseluruhan bangunan yang maupun bangunan sipil. Nanti kita akan bahas ke sana, apakah boleh semua pekerjaan konstruksi perorangan ini mengerjakan pekerjaan konstruksi ini. Ya, ini tadi ya Embung Langgran ya, background foto kami Bapak Ibu. Jadi ini jasa konstruksi perorangan ini berdasarkan PP tadi ya, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020. Ini adalah usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil. Jadi ada pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil.
Jadi mereka boleh menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmentasi pasar sebagai berikut. Yang berisiko kecil, risiko K3-nya ya Bapak Ibu ya. Risiko pekerjaannya itu kecil, kemudian berteknologi sederhana, jadi tidak menggunakan alat angkut yang rumit itu ya, kemudian ekskavator dan seterusnya, itu tidak menggunakan itu. Kemudian berbiaya kecil ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang boleh diproses pengadaan langsung ini sampai dengan 200 juta ya untuk pekerjaan kecil. Kalau diproses tender dan seleksi itu nanti di atas 200 juta untuk pekerjaan konstruksi. Kalau untuk jasa konsultansi konstruksi ya di atas 100 juta. Jadi kalau ini untuk pekerjaan konstruksinya, karena jasa konstruksi itu ada jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Jadi kalau untuk pekerjaan kecil konstruksi ini berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil. Kemudian di ayat 2-nya, usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi nanti disyaratkan syarat kompetensi kerja ya, sesuai dengan keahliannya itu. Sesuai dengan kompetensi kerja mereka. Saya lanjutkan Bapak Ibu ini ya. Jadi pekerjaan konstruksi perorangan itu yang boleh dilakukan ya ini tadi. Risiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil dan sesuai dengan bidang keahliannya. Ini poin di PP 22 tahun 2020. Kemudian yang dimaksud pekerjaan skala kecil ini apa sih? Di pasal 67 dengan metode pengadaan langsung ya, atau di dalam Perpres. Untuk paket dengan nilai tertentu tadi di bawah 200 juta. Kemudian pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan teknologinya sederhana, risikonya kecil, dilaksanakan penyedia jasa usaha orang perseorangan atau badan usaha kecil, kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Kemudian 67 ayat 2, batasan nilai pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung diatur dengan ketentuan 1A mempertimbangkan kondisi ekonomi wilayah setempat, dan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara, batasan nilai pekerjaan mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi ya tadi ya, kalau di Perpres 12 2021 dan Perlem 12 2021 itu untuk yang bisa diproses melalui pengadaan langsung itu adalah nilai sampai dengan 200. Jadi pekerjaan konstruksi tadi yang mau diproses oleh jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi perorangan ya sampai batasan maksimalnya 200 juta itu Bapak Ibu. Kemudian di pasal 117 ini ada terkait dengan bupati atau wali kota melaksanakan penerbitan izin usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratannya. Jadi izin usaha konstruksi untuk perorangan ini nanti diterbitkan oleh bupati wali kota. Tapi nanti kita lihat di undang-undang OSS-nya ya. Jadi nanti NIB-nya itu, NIB perorangannya itu juga diproses di OSS Bapak Ibu. Kemudian bupati dan wali kota atau wali kota itu melakukan pengawasan terhadap penerapan SMKK-nya ya. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi yang dilaksanakan oleh usaha perorangan itu, bupati atau wali kota itu akan melakukan pengawasan, kemudian memberikan sanksi, peringatan tertulis dan administrasi kepada orang yang tidak memiliki izin usaha dan tidak menerapkan standar keamanan keselamatan tersebut. Nah, kemudian ini Bapak Ibu untuk pelaku usaha atau penyedia dalam pengadaan langsung itu bisa dua, bisa badan usaha kualifikasi kecil, ya kan? Dan bisa perseorangan atau perorangan tadi. Ini di pasal 1 angka 27 Perpres 12 2021. Menyebutkan seperti ini Bapak Ibu, pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Ini ya, jadi clear ya Bapak Ibu, pengadaan langsung itu pelaku usahanya bisa badan usaha kualifikasi kecil atau perseorangan atau perorangan. Jadi untuk proses pengadaan barang jasa pemerintah itu boleh dua nih, nggak harus selalu badan usaha. Kalau badan usaha kualifikasi kecil itu
misalkan CV atau PT, ya kan, atau mungkin koperasi gitu kan. Ini tidak harus itu, tapi bisa perorangan atau usaha perorangan ini, Bapak. Oke, saya lanjutkan ya, Mas Daniel, suara saya masih jelas? Masih Pak, Oke, silakan Pak. ya. Nah, ini kalau penyedia perseorangan, ini usaha mikro, usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Ini di Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan bisa, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian ini Bapak Ibu yang terbaru berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, ini perorangan itu atau usaha perorangan itu bisa berbentuk perseroan terbatas. Tetapi perseroan terbatas yang hanya dimiliki oleh satu orang, tapi bisa perorangan. Caranya Bapak Ibu nanti mendaftarkan perusahaan perorangan Bapak Ibu itu ke sistem Bakum ya, sistem administrasi badan hukum perorangan yang ada difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Ibu nanti membuat akun, kemudian mendaftarkan perusahaan perorangan Bapak Ibu tadi, kemudian mengurus izin-izinnya dan seterusnya. Kalau misalkan tadi ada terkaitan dengan izin berbasis risiko, karena konstruksi ini kan ada terkait dengan izin berbasis risiko. Ini ya Permenkumhamnya nomor 21 tahun 2021. Nanti Bapak Ibu kalau di sini mau melakukan ada penyedia yang pengen punya perusahaan perorangan ya seperti. Nah, ini ya aplikasinya pendaftaran perseroan perorangan ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di panduannya ya. AHU Goid ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa searching ke sana nih, Bapak Ibu. Saya tidak menjelaskan secara detail tentang proses pendiriannya, tapi sekarang sudah difasilitasi nih Bapak Ibu untuk perorangan punya perseroan terbatas. Nah, PT Perorangan adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja sebagai pemegang saham yang juga berperan sebagai direktur untuk memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil. Oke, Undang-Undangnya 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini ya dasarnya ya, pasal 153 ayat 1. Perusahaan perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro kecil sesuai dengan PP 7 tahun 2021. Selanjutnya ini PT Perorangan hanya bisa didirikan satu orang dengan satu NIK atau KTP. Nanti Bapak Ibu pada saat menginput data di AHU itu atau sistem Bakum ya AHU, itu nanti NIK KTP-nya Bapak Ibu yang dimasukkan. Kemudian modalnya maksimal 5 miliar. PT Perorangan modal di bawah 1 miliar, maksimal omsetnya sampai dengan 5 miliar. Kemudian PT Perorangan kecil, ada PT Perorangan mikro dan kecil ya. Kalau kecil itu lebih tinggi di atasnya mikro, itu modalnya di bawah 5M, maksimal omsetnya 15M. Terus PT Perorangan ini tidak memerlukan akte notaris Bapak Ibu, hanya mengisi form tadi ya. Persyaratannya satu pemegang saham minimal usianya 17 tahun, cakap hukum, warga negara Indonesia. Hanya satu orang itu hanya bisa mendirikan satu perorangan dalam 1 tahun. Foto KTP, fotokopi KTP, NPWP, surat domisili yang dikeluarkan RT RW, kemudian menentukan nama PT perorangan, kemudian NIB dan isi usahanya apa. Itu diupload Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ya. Tadi kan sudah perusahaan perorangan itu seperti apa. Kalau misalkan nanti mau perusahaan perorangan, tapi kalau tidak menggunakan perusahaan perorangan, hanya tidak berbentuk PT, tapi usaha perorangan saja nggak masalah. Nah, ini kalau persyaratan kualifikasi teknis pekerjaan konstruksi, kita masuk ke proses pengadaan langsungnya ya. Di dalam Perlem tadi, di dalam MDP itu menjelaskan syarat kualifikasi teknisnya Bapak Ibu. Yang pertama harus dipunyai oleh perorangan ya, pekerjaan konstruksi perorangan tadi ya. Misalkan Mas Daniel nih, dia ini harus memiliki sertifikat
sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku. Misalkan Mas Janil ini punya SKK pekerjaan konstruksi bangunan gedung gitu kan, ahli bangunan gedung misalkan. Maka dia punya sertifikat kompetensi pekerjaan konstruksinya ya terkait dengan bangunan gedung tadi gitu kan. Atau bangunan sipil misalkan. Kemudian Mas Janil juga harus punya minimal 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jadi sekarang 2023, 2022, 2021, 2020, 2020 ya, maksimal itu 2020. Dari 2020 sampai sekarang 2023 ini Mas Janil harus punya 1 pengalaman pekerjaan baik di lingkungan pemerintah, ya kan, atau swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Nanti bukti-bukti ini akan diminta oleh teman-teman pejabat pengadaan ya. Jadi Bapak Ibu dalam portofolionya, dalam daftar riwayat pekerjaannya dan ini sudah harus melampirkan nih, termasuk misalkan ada kontraknya nih dengan swasta atau dengan pemerintah gitu. Dan bagaimana hasilnya. Kemudian harus memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhirnya. Paling kurang sama dengan 50% HPL, 50% dari nilai total HPS atau pagu anggaran. Jadi kalau maksimal 200 juta paketnya untuk pengadaan langsung, jadi 100 juta itu misalkan nilai paket pekerjaannya ini 200 juta. Jadi separohnya 100 juta itu pernah ada pengalaman mengerjakan dengan nilai 100 juta maksimal. Tapi kalau paketnya cuma 50 juta ya 25 juta itu minimal. Jadi pekerjaan sejenis yang merupakan pekerjaan yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya. Jadi misalkan tahun 2022 Mas Janil ini punya pekerjaan pengecatan gedung gitu kan. Pekerjaan melakukan pengecatan gedung senilai 100 juta. Nah, kalau nanti ada paket-paket di atas 200 juta dengan pekerjaan yang sama ya, terkait dengan pengecatan itu maka bisa diproses gitu. Menjadi penyedia dalam pekerjaan konstruksi perorangan ini. Kemudian yang keempat, ini memiliki tempat atau lokasi usaha. Jadi punya kantor nih, punya tempat usaha. Nah, tentunya tempat usaha itu ya secara fisiknya ada gitu kan. Misalkan itu kantornya tidak milik sendiri, ada surat perjanjian sewa kantornya misalkan. Kemudian ada surat keterangan, biasanya kami minta surat keterangan dari desa atau RT RW ya, terkait dengan memang itu benar digunakan untuk sebagai lokasi usaha yang bersangkutan. Dan nanti misalkan teman-teman pejabat pengadaan ya harus melihat betul nih apakah tempat lokasi usahanya dipakai atau tidak, karena ada kemungkinan disewa tapi ternyata tidak digunakan untuk kegiatan usaha itu bisa juga. Nah ini ya Bapak Ibu tadi ya untuk persyaratan kualifikasi. Kemudian untuk kualifikasi ini tadi kan untuk kualifikasi teknisnya. Kemudian ini untuk kualifikasi administrasi atau legalitas untuk penyedia perorangan. Yang pertama memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Tadi misalkan punya NIB, kemudian punya SKK dan seterusnya tadi. Kemudian KTP, paspor atau surat keterangan domisili. Kemudian memiliki atau mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Jadi Bapak Ibu harus punya NPWP dan NPWP-nya itu aktif dalam di pelaporan penghasilan dan seterusnya. Kalau di sistem ini nanti 2 tahun itu harus clear pajaknya Bapak Ibu. Kemudian menyetujui pernyataan fakta integritas sesuai dengan format, kemudian menyetujui surat pernyataan peserta berisi tidak dikenakan sanksi daftar hitam, keikutsertaan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan atau sedang menjalani sanksi pidana, dan tidak berstatus ASN kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara. Kemudian ini ya di MDP itu ada perbedaannya di sini, tapi ini sama aja. Memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dengan kode SKTK atau SKK-nya ini apa kodenya?
sesuai dengan pekerjaan yang diidentifikasi oleh BPK tadi. Misalkan bangunan gedung ya dia harus punya SKK bangunan gedung misalkan seperti itu. Kemudian NPWP, pengalaman pekerjaan konstruksi. Nah, kalau yang teman-teman di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diutamakan pelaku usahanya orang asli Papua. Nah, ini di persyaratan teknisnya ini memiliki kemampuan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti disyaratkan, misalkan persyaratannya itu dia Bapak Ibu punya apa nih? Untuk proses pengecetan mungkin punya peralatan-peralatan terkait dengan alat-alat cat tadi. Kemudian kapasitasnya berapa, jumlahnya berapa. Terus ini persyaratan peralatannya ya sesuai dengan kebutuhannya tadi ya. Kalau di pekerjaan konstruksi tender itu maksimal jenis alatnya 6, kapasitasnya paling banyak 3. Tapi nanti kalau itu tidak ada ketentuan pastinya ya di Perlem ini bisa mengikuti ketentuan itu ya. Jenisnya 6, kapasitasnya maksimal jumlahnya maksimal 3. Tapi kapasitasnya ya sesuai dengan ketentuan. Misalkan Bapak Ibu harus punya peralatan itu concrete mixer misalkan kapasitasnya berapa, misalkan bangun rehab gitu kan. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian nanti teman-teman pejabat pengadaan ini kan berdasarkan ketentuannya PPK, di Spekteknis PPK menuangkan nih peralatan apa saja itu kemudian. Nah, kalau pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak 50 juta rupiah atau dengan nilai HPS paling banyak 200 juta rupiah untuk pekerjaan konstruksi dipergunakan di Provinsi Papua, Provinsi Barat, persyaratan ini dikecualikan. Kemudian status kepemilikan alat itu bisa milik sendiri atau bisa sewa atau sewa beli ya. Kalau milik sendiri misalkan butuh truk atau butuh pickup gitu kan, maka contohnya yang menjadi buktinya itu bisa STNK, invoice, dan BPKB. Tapi kalau misalkan sewa nanti ada perjanjian sewa peralatan tersebut. Misalkan di situ kan pengecatan butuh scaffolding nih ya. Butuh scaffolding misalkan butuh 10 set gitu kan. Kalau nggak punya ya bisa dengan perjanjian sewa tadi antara si perusahaan perorangan atau penyedia perorangan tadi dengan pemberi persewaan alat tadi. Ini ya untuk persyaratan teknis begini ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang di pekerjaan konstruksi yang digunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan teknis ini bisa tidak digunakan atau dikecualikan. Nah, ini tadi tentang persyaratan-persyaratan teknis dan kualifikasi. Saya lanjutkan kemudian ke definisi pengadaan langsung ya Bapak Ibu. Itu nanti di pasal 1 angka 40 dan 41 ini pengadaan langsung ini adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi ya dalam hal ini ya, yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Jelas 200 juta rupiah, belum ada perubahan di dalam Perpres yang baru maupun nanti yang akan baru muncul lagi kemungkinan juga tidak akan berubah. Kemudian pelaksanaan pengadaan langsung ini saya ambil yang ayat 7 huruf B karena ini pekerjaan konstruksi itu tidak dengan bukti pembelian tetapi dengan SPK ya Bapak Ibu. Ini merupakan permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja. Jadi nanti pekerjaan perorangan ini selalu kontraknya itu kontrak dengan surat perintah kerja Bapak Ibu. Kalau untuk Papua Barat atau dan Papua ini Provinsi Papua itu menggunakan surat perjanjian. Tapi kalau di luar itu menggunakan surat perintah kerja, dokumen. Pelakunya siapa aja untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi perorangan ini? PA itu tugasnya menetapkan PPK dan pejabat pengadaan. Kemudian PPK ini menyusun dokumen persiapan pengadaan langsung. Apa saja dokumen persiapan pengadaan langsung itu Bapak Ibu?
Spek teknis terkait dengan pekerjaan yang akan digunakan. Spek teknisnya itu termasuk metodenya mau seperti apa, peralatan yang dibutuhkan apa saja, kemudian bahan materialnya bagaimana, lalu personilnya berapa, tukangnya butuh berapa, dan seterusnya. Kemudian ini pasti juga ada risiko K3-nya bagaimana, RKK-nya seperti apa. Setelah menyusun spek teknis, kemudian rancangan SPK, kemudian apalagi Bapak Ibu gambar lah, misalkan ada gambar-gambar tadi Bapak, gambar pekerjaannya. Misalkan mau membuat apa ya, saluran air misalkan, gambarnya seperti apa. Kemudian setelah menyusun dokumen ini tadi dan mereview dokumen tadi, membuat HPS, spek teknis, rancangan kontrak, kemudian membuat paketnya di sistem SPSE kita, di LPSE. Kemudian setelah membuat paket nanti dilimpahkannya ke pejabat pengadaan tadi. Setelah diproses pejabat pengadaan, kemudian dikembalikan nih Pak hasilnya penyedianya ini oleh PP, kemudian dia melaksanakan proses menandatangani kontrak. Kemudian melaksanakan pekerjaan sampai dengan serah terima dan menilai kinerja penyedia. Ini gambaran petugasan PPK. Kemudian pejabat pengadaan tadi kan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. Kemudian menetapkan pemenang dan penyedianya ini menyampaikan penawaran, menandatangani kontrak, melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran. Ini ya pelaku pengadaan langsung Bapak Ibu. Dan kalau di proses itu ada perlu pengawasan, maka PPK juga bisa PPK bisa dibantu oleh tim teknis ya dalam proses pengawasan tadi. Nah, kemudian untuk tahapannya ini persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan dan serah terima, penilaian kinerja penyedia tadi ya di awal kami sudah sebutkan tadi Bapak Ibu ya ini ya. Kemudian prosesnya tahapan pengadaan langsung seperti ini. Salah satu kerajinan di tempat kami Bapak Ibu, ini ada topeng ya di Bubung sana di dekat Langgeran tadi. Ini dibuatnya secara manual topengnya. Nah, ini di persiapan pemilihan tadi sudah saya ulas singkat ya. Yang jelas PPK membuat dokumen persiapan pengadaan langsung, HPS atau KAK kalau untuk konsultan berencana ya. Kemudian spesifikasi teknis, rancangan SPK atau kontrak. Kemudian PPK dan PP ini setelah ada pelimpahan tadi melakukan review dokumen persiapan pengadaan langsungnya tadi, syarat-syarat kualifikasi dan yang lainnya tadi. PPK dan PP akan mereview lagi supaya dokumennya nanti disusun benar gitu kan. Kalau ada revisi dikembalikan ke PPK, PPK melakukan revisi, kembalikan lagi ke PP, kemudian diperiksa lagi bersama. Kalau sudah oke ya sudah tayang di proses SPS tadi. Pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang dilaksanakan dan harganya, membandingkan harga, kualitas, paling sedikit dari sumber informasi yang berbeda. Karena nanti teman-teman pejabat pengadaan ini akan melakukan negosiasi nih dalam proses pengadaan langsung ini. Kemudian pejabat pengadaan menyusun dokumen pemilihan menggunakan SPSE untuk bukti kontraknya dengan SPK. Nah, kalau untuk spek teknisnya Bapak Ibu dan gambar ini ya, spek peralatannya bagaimana, bahannya bagaimana, proses atau metodenya bagaimana, kemudian personelnya di situ siapa aja, berapa tenaga kerjanya, tukang berapa, kepala tukang berapa orang, dan seterusnya itu. Kemudian ada keterangan gambar-gambar, misalkan ada gambar potongan-potongan gambarnya tadi ya. Kemudian pelaksanaan pemilihan dengan bukti SPK atau SP ini untuk pekerjaan konstruksi menggunakan surat penawaran harga, dan penawaran harga dilakukan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak 50. Jadi menggunakan penawaran harga ya. Kalau nilainya sampai dengan paling banyak 50, kemudian pengadaan langsung untuk jasa konsultansi konstruksi nilai HPS-nya paling banyak 25. Untuk pekerjaan konstruksi paling sedikit di atas 50 sampai 200 menggunakan SPK.
Kemudian ini pelaksanaan pemilihan ya. Nanti pejabat pengadaan itu mengundang satu calon di proses di sistem SPS-nya, mengundang, kemudian mengundang yang diyakini mampu ini sebelumnya Bapak Ibu juga bisa melihat referensi-referensi dari hasil pekerjaannya penyedia tadi. Misalkan saya kemarin pernah mengerjakan di tempat X, saya mau meminta portofolionya beliau, portofolionya diminta. Kemudian nanti kalau sudah diundang dalam proses itu, kemudian menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Nah, kalau di proses dengan sistem SPS itu, calon penyedia tinggal mengisi di sistem ya kualifikasinya dan nanti mengupdate di sikapnya kalau ada perubahan-perubahan. Kemudian setelah itu, setelah penyedia menyampaikan penawaran, pejabat pengadaan nanti membuka penawarannya, kemudian melakukan evaluasi mulai dari koreksi alternatif sampai dengan pembuktian kualifikasi. Setelah lulus, kemudian mengundang nih klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Jadi klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga ya Bapak Ibu, tidak hanya di harga saja, mungkin klarifikasi negosiasi teknisnya misalkan dengan peralatannya dan seterusnya. Kemudian setelah ada klarifikasi maka dituangkan ke berita acara, kemudian hasil pengadaan langsung, berita acara hasil pengadaan langsung, kemudian disampaikan kepada PPK, terus ditembuskan ke kepala UKPPJ-nya. Ini ya tahapannya untuk pelaksanaan pemilihan. Nah ini kalau Bapak Ibu nanti bisa mendownload ya, untuk pejabat pengadaan ini ada user guide-nya, proses pengadaan langsung, versi 4.5, kemudian ini bisa di-download ya, sistemnya tahapannya seperti apa di sistem. Kemudian dokumen penawaran yang diajukan oleh penyedia nih Bapak Ibu. Ini ada penawaran administrasi, salah ketik ini ya Bapak Ibu. Kemudian penawaran teknis dan penawaran harga, serta data kualifikasi atau isian kualifikasi yang ada di sistem tadi. Kalau dokumen penawaran administrasi ini ada surat penawaran, di dalamnya mencantumkan tanggal, kemudian berlakunya pelamaran seperti sebagaimana tercantum di LDP. Karena nanti pejabat pengadaan akan mencantumkan berapa sih lamanya jangka waktu penawarannya, misalkan 30 hari, 60 hari, dan seterusnya. Jangka waktu pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam LDP, harga penawaran, kemudian tanda tangan oleh pelaku usaha perorangan. Kalau pakai SPSC berarti kan tanda tangan elektronik itu sudah berlaku ya. Kemudian untuk teknis dan harga, ini penawaran teknis terdiri dari daftar isian peralatan yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian dokumen penawaran harga yang terdiri dari penawaran harga, terus daftar kuantitas dan harga untuk harga kontrak satuan, dan daftar keluaran untuk harga untuk kontrak lamsam. Kemudian pejabat pengadaan akan melakukan evaluasi, administrasi, dan kualifikasi baik teknis maupun kualifikasi teknis dan kualifikasi legalitas tadi ya. Kemudian mengevaluasi teknisnya, peralatan yang disampaikan tadi harus memiliki bukti-bukti dan seterusnya. Kemudian evaluasi harga, pembuktian kualifikasi dan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Seterusnya setelah evaluasi, kemudian ini Bapak Ibu, ini peraturan yang terbaru terkait dengan pajak ya. PPh kalau PPN-nya kan tetap 11% ya, besok mau naik lagi 12. Kalau PPh-nya ini PPh final 1,75% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perorangan. PPh final 4% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perorangan. PPh final 2,65 untuk penyedia jasa selain yang telah disebutkan. Nah, ini tadi tahapan tata cara juga sudah saya sampaikan ya. Jadi dalam dokumen itu, di dalam dokumen tadi ini ada umum, undangan, pengadaan langsung, instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, spek teknis, gambar, acuan kerja, daftar kuantitas dan harga, dan seterusnya.
Ini tadi sudah saya sampaikan ya, sama. Oke, nah ini Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu dicermati dalam proses pengadaan langsung pekerjaan konstruksi perorangan ini. Pada saat tahapan persiapan, PPK mengidentifikasi kebutuhan, ini sesuai enggak dengan metode pengadaannya tadi. PPK melakukan survei harga enggak, survei spek enggak. Kemudian ada nggak di e-katalog untuk pekerjaan konstruksi perorangan tadi? Karena kemungkinan nanti e-katalog ini bisa diisi jasa-jasa konstruksi perorangan juga, Bapak Ibu. Kemudian di tahap pemilihan ini kadang-kadang ada indikasi persaingan usaha tidak sehat, ada KKN, ada pemilihan penyedia yang tidak tepat. Harusnya misalkan SKK-nya ini untuk pekerjaan gedung, tapi dapatnya pekerjaan yang lain misalkan. Kemudian dalam pelaksanaan ini hati-hati Bapak Ibu, ada indikasi KKN dan permintaan cashback ya, atau meminta dari penyedia itu. Hati-hati sekali ya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu menjadi PPK, pejabat penikmat komitmen gitu kan. Bukan pejabat pembuat komitmen. Nah, ini user guide-nya tadi Bapak Ibu, kemudian ini Bapak Ibu bisa lihat ya tutorialnya di YouTube, banyak sekali Bapak Ibu yang tutorial terkait dengan transaksinya melalui SPSC tadi ya. Karena itu Bapak Ibu bisa contoh di tutorial-tutorial ini. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan materi, saya tambahkan lagi ya Mas Daniel, ini terkait dengan surat perjanjiannya. Ini mohon izin ganti share screen dulu. Oh iya, siap Pak, boleh Pak. Ini ada contoh surat perjanjiannya ya. Sudah kelihatan Mas Daniel? Oh, udah Pak. Oke, ini ya, ini Bapak Ibu bisa lihat di contoh formatnya ini yang kontrak harga satuan ya. SPK kontrak harga satuan, dan ini nanti yang pertama kan kopnya surat satuan kerja, gitu kan. Misalkan Dinas PUPR Kabupaten Gunung Kidul ini di atas. Kemudian satuan kerjanya apa, nomor dan tanggal SPK-nya tanggal berapa, kemudian nama PPK-nya siapa, berdasarkan SK PPK-nya bagaimana, kalau PPK-nya yang bertanggung kontrak ya sebagai PPK ya. Kemudian nama penyedia ini kan tadi kalau perorangan kan nggak pakai akte notaris. Ini dudukan alamat itu bisa ditambahkan di sini. Kemudian atas nama siapa, misalkan Daniel gitu kan tadi. Selanjutnya disebut penyedia. Kemudian wakil sah pejabat penandatangan kontrak ini siapa? Kalau memang PPK ya langsung PPK. Kemudian nama paketnya apa? Terus ini ada paket pengadaannya apa, kemudian nomor dan tanggal surat undangan pengadaan langsungnya nomor berapa, tanggal berapa, ini yang tadi dibuat oleh pejabat pengadaan. Kemudian nomor dan tanggal berita acara hasil pengadaan langsungnya tadi dibuat oleh pejabat pengadaan, kemudian sumber dananya dari mana, tahun anggaran berapa, kemudian masa pelaksanaan pekerjaannya berapa lama, masa pemilihan pekerjaan berapa lama, misalkan 3 bulan gitu, atau berapa 60 atau 90 hari kalender misalkan. Kemudian jenis kontraknya, kemudian isi dokumen kontraknya itu ada adendum misalkan ada surat perintah kerja, daftar kuantitas dan harga, hasil negosiasi dan koreksi aritmatik, surat penawaran, syarat-syarat umum SPK ya, karena di SPK ini tidak ada syarat-syarat khusus Bapak Ibu. SPK hanya ada syarat-syarat umum, teknis dan seterusnya ini ya. Kemudian harga kontraknya ini berapa, ditambah PPN ya, PPN 11%. Jadi pada saat menawarkan itu juga sudah penawarannya termasuk PPN ya. Dan nanti harga negosiasinya ini dituangkan di sini Bapak Ibu. Terus lingkup pekerjaannya mengerjakan apa saja ini si konstruksi penyedia jasa konstruksi perorangan ini, diisi pekerjaannya apa.
sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan di dalam spesifikasi teknis tadi ya. Kemudian sistem pembayarannya dilakukan di mana? Pembayarannya akan apa? Bulanan atau sekaligus nih? Kalau bulanan nanti dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan, monthly period misalkan dengan itu. Kemudian dokumen penunjang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi apa saja ini? Tentukan juga di sini. Besaran uang mukanya maksimal 50% ya dari harga pekerjaan. Tapi silahkan Bapak Ibu mau berikan uang muka atau tidak. Kemudian pejabat penandang kontrak memberikan fasilitas enggak untuk nilai kontrak di bawah 50 juta, misalkan APD atau APK tadi dituangkan di dalam HPS-nya tadi ada enggak di sana? Ada item APD atau APK enggak? Yang ditandatangani oleh para pihak ya ini. Kemudian syarat-syarat ini mulai dari harga uang muka ini nanti diberikan berapa nih? Kalau diberikan 50% ya diisi di sini 50%. Kalau enggak ya tidak diberikan. Terus hak dan kewajiban ya. Ini misalkan ada yang lainnya dirubah di sini. Hak dan kewajiban penyedia misalkan akan ditambah ya ditulis di sini. Kemudian perpajakan, pengalihan atau subkontrak, masa pelaksanaan kontrak berapa lama ya. Kemudian pengendalian waktu, bagaimana keterlambatan ini akan dikenakan mau dilakukan SCM atau show cause meeting gitu kan. Terus pemberian kesempatan. Nah, ini pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender ya ini kalau diberikan. Tapi kan pemberian kesempatan ini dengan denda ya Bapak Ibu. Tapi kalau perpanjangan waktu karena kesalahan PPK maka tidak dikenakan denda. Nah, ini apakah tenaga kerjanya ya, meskipun dia perorangan, dia kan ada tenaga tadi, tukang, kepala tukang, mandor misalkan, itu ya harus daftarkan BPJS-nya. Terus pengawasan mutu, laporan hasil pekerjaan, serah terima pekerjaan nih. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari harga kontrak, dengan 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan. Atau pembayaran dilakukan sebesar 100% dari harga kontrak, dan penyedia harus menyerahkan jaminan pembayaran 5%. Nah, ini salah satu nanti pilihannya apa. Kemudian perubahan SPK ya, ini karena beberapa hal, perubahan pekerjaan, perubahan harga kontrak, jadwal atau masa pelaksanaan, atau perubahan SPK. Terus perubahan pekerjaan lagi, perubahan harga, perubahan jadwal, keadaan kahar, peristiwa kompensasi, kemudian penghentian dan pemutusan SPK, terus pembayaran, denda dan ganti rugi. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan milih nih. Dendanya 1/1000 dari harga kontrak ya kalau ini ya. Kemudian besar denda keterlambatan, memperbaiki cacat mutu, keterlambatan 1/1000 dari biaya perbaikan cacat mutu. Kalau di pekerjaan konstruksi di atas 200 juta ini bisa milih dendanya 1/1000 dari harga kontrak atau bagian kontrak. Kalau ini enggak, kalau ini tetap dari harga kontrak ya. Nah, ini perselisihan ini akan diselesaikan dengan apa? Nah, di sini kan kita milih nih Bapak Ibu, misalkan dengan LPS LKPP atau mediasinya dengan LPS LKPP misalkan. Baik, itu Mas Daniel. Saya kembalikan kepada Mas Daniel, mungkin ada pertanyaan, diskusi, atau ada yang mau menyampaikan pendapat, kami persilakan Mas Daniel. Oke, terima kasih banyak Pak, materi yang luar biasa. Mungkin kali ini kita buka sesi tanya jawab. Di sini di chat sudah ada beberapa pertanyaan Pak dari Pak Erwin Mutakin. Di sini pertanyaannya, izin bertanya, seringkali spesifikasi teknis dibuat seakan-akan kabur, tidak lengkap, sehingga berpotensi penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai tahapan konstruksi yang benar. Sebagai contoh, penyedia pekerjaan aspal ACWC seringkali hanya uji pada dimulai pekerjaan, namun uji mutu aspal
setelah pelaksanaan tidak dilaksanakan. Apakah itu mengandung perbuatan melawan hukum atas Pemempu, spesifikasi teknis yang mempersyaratkan uji mutu setelah pelaksanaan, mohon penjelasannya. Sini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya, sekalian aja Mas dibacakan ya. Yang pertanyaan kedua, apa ada regulasi terkait pembayaran pekerjaan konsultan perancang perseorangan yang desain perencanaan dan EE sama berulang-ulang, hanya beda volume pekerjaan. Sebagai contoh, pekerjaan semenisasi, namun hanya beda lokasi dan volume pekerjaan. Apakah dibayar penuh untuk perencanaan berikutnya yang tipikal pekerjaannya sama? Pertanyaan ketiga, apakah pekerjaan pembuatan teknologi mesin pengolahan rumput laut itu termasuk pekerjaan konstruksi? Karena terdiri atas berbagai sistem susunan mesin yang dirakit. Mohon penjelasannya bagaimana mitigasi risiko agar HPS-nya tidak kemahalan karena sifatnya adalah seperti jual teknologi, sulit dicarikan standarnya. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya, terima kasih Mas Dando ya. Ini pertanyaan luar biasa ya. Mungkin yang kedua itu out of topic tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini yang pertama dulu nih. Ya, saya sering menemukan ya Bapak Ibu ya, spek teknis itu nggak jelas, spek teknis itu nggak lengkap. Gitu kan. Makanya pada saat review dokumen persiapan pengadaan tadi, pejabat pengadaan dan PPK ini sama-sama mengkoreksi, melihat, mereview lagi. Apa sih nggak lengkap? Misalkan ada pekerjaan ACWC itu, misalkan aspal ya tadi ya contohnya ya. Uji mutu aspal itu setelah pelaksanaan bagaimana nih? Dituangkan di dalam dokumennya itu. Penyedia wajib melakukan uji aspal setelah pelaksanaan pekerjaan. Ada sampling ya. Itu harus dituangkan dalam metode yang jelas. Speknya harus jelas sehingga kewenangan PPK itu kan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan itu benar-benar sesuai dengan spek teknis ya kan, sesuai dengan kemanfaatannya tadi Bapak Ibu. Terpenuhi secara mutu gitu, kualitas gitu. Sehingga kan untuk menjamin itu ya perlu pengujian tadi. Sehingga kalau misalkan tidak ada gitu kan, itu kan bisa diadendum di dalam proses adendum rancangan kontrak, adendum kontraknya, tetapi ya tetap disepakati dulu dengan para pihaknya. Nah, lalu dalam penyusunan tadi ya, penyusunan spek teknis ini ada kemungkinan pas sebelum pengadaan langsung ini ada kekurangan. Jadi pada saat mau menandatangani kontrak diperiksa bersama lagi nih antara PPK dengan penyedia terkait dengan metodenya tadi. Oh ternyata ada kebutuhan penambahan pekerjaan ini di dalam RMPK atau prosesnya tadi ya. Itu didiskusikan dengan teman PPK dan penyedia, itu mendiskusikan itu. Tim teknisnya juga mendiskusikan. Sehingga jangan sampai ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan tapi kelewatan. Nanti apakah akan menambah nilai gitu kan? Ya bisa saja menambah nilai, tinggal disepakati juga antara PPK dengan penyedia menambah nilai berapa sih untuk pekerjaan yang seharusnya ada karena lokasi pekerjaan seperti itu harus ada dan harus disampaikan nih kebutuhannya nanti kita butuh sekian juta Pak untuk pekerjaan ini. Sampaikan dan dinegosiasikan. Ya, jadi nanti setelah berkontrak nanti ada program kerjanya itu mau seperti apa, rencana mutu program itu harus didetailkan, ya. Jadi jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan tapi kelewatan ini Bapak Ibu. Sering saya mengalami itu, mendapatkan case-case yang seperti ini sehingga dari awal sebelum proses pemilihan itu sebelum pengadaannya itu ya harus dicek dulu semua, baik itu pengadaan langsung maupun proses tender itu ya harus dicek betul-betul. PPK karena ini tanggung jawab PPK Bapak Ibu ya. Itu kemudian yang kedua terkait dengan pekerjaan konsultan. Ya kalau saya melihat ada pekerjaan yang sama tapi hanya berbeda lokasi ya saya minta untuk pekerjaan itu dijadikan satu saja. Satu konsultan yang melakukan pekerjaan tadi, tetapi ada beberapa lokasi yang dikerjakan, tapi dengan satu konsultan itu dengan biayanya, standar biayanya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh peraturan Menteri PU.
Jadi tidak usah satu-satu konsultan, misalkan yang satu konsultannya Mas Daniel, yang satu lagi konsultannya Pak Erwin dan seterusnya. Padahal pekerjaannya sama nih gitu kan. Cukup satu konsultan saja, tapi beberapa pekerjaan itu yang beda lokasinya ya di situ. Itu untuk efisien ya, efisien efektifnya. Kalau pekerjaan tipikal sama ya, misalkan di tempat kami itu ada rehab gedung SD. Rehab gedung SD ini kan ada beberapa lokasi gedung SD-nya. Tetapi di situ ada yang rehab ringan, rehab sedang, rehab berat misalnya. Nah, ini di beberapa lokasi yang sama itu konsultan perencanaan juga bisa satu konsultan perencana itu, enggak masing-masing lokasi tadi. Kemudian yang ketiga terkait pembuatan teknologi mesin pengolahan rumput laut itu ya. Kalau itu pekerjaan konstruksi saya kira bukan ya Bapak Ibu. Tapi nanti dilihat dulu apakah memang masuk ke spek konstruksinya. Tapi kalau melihat pengolahan rumput laut itu memang di tempat kami belum ada ya. Tapi saya melihat ini kan mesin ya, mesin yang di-create, dibuat ya menurut saya juga memang ini peralatan ya nanti ya, menjadi barang-barang peralatan ya. Jadi kalau menurut saya memang kalau ini mesinnya itu dominan di mesinnya ya, membuat apa mesin ya, ini bisa dengan barang. Tapi kalau misalkan ini bentuknya seperti konstruksi kapal misalnya gitu kan, ini pakai konstruksi. Tapi kalau lihat pengolahan rumputnya itu seperti apa? Apakah itu nanti komponennya apa? Mesin-mesinnya bagaimana? Kemudian agar risiko HPS tidak kepahalan ya Bapak Ibu survei ini. Di mana sih yang punya sudah pernah membuat mesin pengolah rumput gitu? Di mana penyedianya yang mampu gitu kan? Dicari di tempat Bapak ada tidak? Kalau enggak di luar daerah mungkin ada yang pernah membuat mesin pengolah rumput ya. Kalau pengalaman kami untuk mesin-mesin terkait dengan pertanian dan pengolahan apa namanya alam ini ya, sumber alam ya, itu kami pernah tender waktu itu Pak. Jadi tidak konstruksi. Kemudian waktu itu juga pernah ada yang alat-alat pertanian ini di e-katalog sudah ada. Mungkin sudah ada e-katalog sektoral Pak. Coba dicari di e-katalog sektoral Kementerian Pertanian misalkan itu. Atau kementerian lainnya yang misalkan punya misalkan alat-alat kesehatan itu di Kementerian Kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu coba mapping ya. Kalau misalkan HPS-nya berapa dan misalkan di situ pengolah rumput butuh mesin apa saja sih? Mungkin ada mesin dieselnya bagaimana gitu. Itu tetap dilakukan pencermatan dari item-item mayornya, kemudian perakitannya bagaimana, jasa perakitan dan seterusnya. Kalau misalkan itu masuk di pekerjaan yang harus kategorinya konstruksi. Tapi kalau misalkan bisa ada barang, maksudnya barang yang bisa dalam bentuk barang kita belinya ya sudah di dalam bentuk barang saja saran saya seperti itu. Mungkin itu Mas Daniel ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Siap. Mungkin kepada Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan bisa raise hand atau by chat juga. Atau pada Pak Erwin Mutakin, bagaimana jawabannya Pak? Halo. Pak Tommy, masih kedengaran suaraku Pak? Sudah, masih Pak, masih Mas Daniel ya. Oh iya. Jelas Pak. Ya silakan Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Ada yang mau tanya nih Mas Daniel? Oh, ada yang tanya. Ya silakan. Saya dulu Pak ya. Ya silakan Pak Erwin. Oh iya Pak, terima kasih Pak Tommy ya. Sangat clear penjelasannya. Mungkin yang saya tanyakan tadi ada penjelasan terkait bahwa spesifikasi teknis bisa diubah pada saat adendum Pak ya. Ya. Dengan melakukan adendum. Betul Pak ya? Ya. Nah,
apa persyaratannya Pak seandainya ini pekerjaan pembangunan bangunan air untuk irigasi, ternyata KPA memerintahkan kepada PPK, padahal ini sudah kontrak Pak, sudah kontrak, tapi kemudian Oke. PPK memerintahkan ini dirubah saja dari batu gunung menggunakan batu padas biar volumenya lebih banyak, ceritanya begitu. Apakah Oke. itu perlu ada persyaratan khusus, misalnya seperti justifikasi teknis dan sebagainya dan lain-lain. Mohon kira-kira penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang dalam pelaksanaan pekerjaan itu ada kemungkinan perubahan ya, perubahan spek teknis. Jadi kalau misalkan ada perubahan tadi, yang pertama kan tetap PPK ini menyampaikan kepada konsultan perencananya dulu Pak. Konsultan perencana ini mau ada perubahan perubahan bahan ini bagaimana? Apakah ini bisa secara teknis itu bisa dilaksanakan atau tidak? Itu. Jadi tetap ada pertimbangan itu ya Pak Erwin ya. Jadi konsultan perencananya membuat kajian itu Pak. Kemudian disampaikan kepada PPK. Terus setelah itu kan misalkan ini oke nggak apa-apa konsultan perencana ini saya buat kajiannya Pak menggunakan itu. Kemudian nanti ada perubahan volume dan seterusnya. Kemudian nanti didiskusikan juga dengan penyedia nih Pak. Karena perubahan itu kan nanti akan merubah biaya ya Pak ya. Mungkin dari harga batunya sekian menjadi sekian ya. Nah itu tetap dilakukan negosiasi harga juga Pak. Mau nggak penyediaannya dengan harga yang sudah dinegosiasikan itu? Kalau mau, kemudian waktu pelaksanaan pekerjaannya nanti akan merubah nggak nih? Merubah waktu pelaksanaan pekerjaan nggak nih? Nah itu nanti akan disepakati, dituangkan dalam adendum dokumen kontaknya Pak ya. Jangan sampai lupa dituangkan ya adendumnya itu ya. Iya Pak. Kalau seandainya Pak dirubahnya pada saat PCM Pak. Ya. Dirubahnya pada saat PCM tanpa adendum kontrak. Apakah itu termasuk kategori perbuatan melawan hukum Pak? Karena tidak ada penjelasan kenapa dirubah, tiba-tiba langsung saja dirubah menjadi batu gunung. Karena pada saat di BAP dia merasa itu lebih murah dan volume lebih banyak. Tapi yang tahapan-tahapan yang tadi Bapak katakan, mohon maaf itu tidak disampaikan di dalam dokumen apapun. Hanya pada saat PCM itu tiba-tiba berubah Pak. Terima kasih. Ya, nanti pada saat PCM ini kan belum melaksanakan pekerjaan ya, pre-construction meeting ya. Maka di PCM itu juga harus disepakati perubahan itu dituangkan dalam berita acara atau tidak. Dan pada saat PCM itu kan juga menghadirkan konsultan perencananya tidak. Kalau konsultan perencananya nggak ada ya nanti didiskusikan dulu nih dengan konsultan perencana. PPK berhak itu konsultan perencana kan tidak dibayar seluruhnya ya. Maksudnya masih ada kewajiban bagi konsultan perencana itu untuk memperbaiki hasil perencanaannya ya. Jadi kalau misalkan hal-hal itu tidak dilampaui, maka APH pasti akan melihat secara administrasi ini nggak benar ya Pak Erwin ya. Makanya ini apakah kemudian itu ada mens rea atau tidak? Kemudian apakah ada niat buruk nggak nih? Niat untuk melakukan korupsi apa tidak? Itu harusnya bisa kalau misalkan itu bisa dibuktikan ya itu akan menjadi temuannya APH gitu Pak. Pintu masuk APH untuk mengoreksi pekerjaan itu ya. Karena ini kan harusnya semuanya dituangkan dengan jelas, ada perubahan di PCM gitu kan. Karena PCM kan pre-construction meeting kan di lokasi pekerjaan nih ada perubahan itu, mungkin ada perubahan luasan dan seterusnya itu karena kondisi lapangan. Jadi semuanya itu harus dituangkan dalam berita acara administrasi gitu Pak. Karena kalau tidak ada ya nanti itu akan menjadi pintu masuk APH Pak. Begitu Pak Erwin penjelasan saya. Kemudian Pak, apakah kalau di dalam Perpres kan menyatakan perubahan itu karena persoalan teknis Pak ya di lapangan ya? Ini persoalannya itu hanya pada saat di BAP itu hanya persoalan non teknis seperti misalnya harganya lebih murah Pak bahannya sehingga pertimbangannya itu nanti volumenya lebih banyak. Tapi tidak terkait dengan persoalan teknis, hanya persoalan banyak volume dan harganya lebih murah. Kalau menurut saya itu lebih ke teknis ya. Kalau harga itu kan efeknya dari teknisnya ya. Karena teknisnya itu kan pengen misalkan luasnya lebih panjang nih ya. Spek teknisnya dirubah dengan itu. Jadi itu lebih ke pertimbangan-pertimbangan teknis. Apakah dengan pertimbangan teknis itu tadi
konsultan perencanaan terlibat tidak, PPK-nya kemudian melakukan kajian tidak, di situ. Walaupun Tidak nanti ada, Pak. permasalahan ke harga ya harganya itu akan menyesuaikan dari proses itu tadi, negosiasi dengan penyedia. Ini saya rubah dengan harga ini loh Pak. Berarti kan saya harus nego nih karena harganya lebih murah, tak nego sekian misalkan. Itu harus Jadi ada ada proses dokumentasinya Pak. administrasi yang nggak benar, Pak ya. Kalau Ya misalnya makanya tahapan itu tersebut. bisa jadi pintu masuk APH Pak kalau administrasinya nggak benar. Sehingga apa yang dikerjakan itu harus didokumentasikan dengan baik ya. Terkait Terima dengan kasih, Pak. perubahan-perubahan itu Pak. Begitu Pak Erwin. Ya, terima kasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Itu Mas Daniel. Oh iya baik Pak. Bagaimana Bapak Ibu masih ada yang mau didiskusikan? Kalau sudah tidak ada mungkin kita bisa akhiri Pak Tommy. Ya. Baik, ini sudah jam setengah 3 ya di tempat saya Pak, ya lebih. Mas Daniel selaku dari Konsultan Indonesia, saya terima kasih sekali bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pekerjaan konstruksi perorangan ya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nanti misalkan masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya siap di nomor kontak saya ya. Kemudian ini ada pantun nih, kalau di tempat saya ini ada pantun namanya ya, bahasa Jawa. Sebentar. Songo papat punjul 6 menawi lepat nyuwun pangapunten. Jadi kalau misalkan ada yang kalimat atau kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di Bapak Ibu, saya mohon maaf, kesalahan saya, dan selamat menunaikan ibadah puasa ya Bapak Ibu yang di sini yang menjalankan puasa. Semoga diberikan berkah yang melimpah di bulan puasa ini dan puasanya lancar. Begitu Mas Daniel, saya kembalikan. Terima kasih. Ini Mas Danielnya kayaknya kelempar nih. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, kelempar ya Mas Daniel ya. Saya kembalikan ke Pak. Mas Daniel ya. Oh iya baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini setelah membawakan materi yang sangat luar biasa. Mungkin dari kami Konsultan Indonesia mengucapkan selamat beribadah Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan ini saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, makasih sama-sama. Sama izin live. Pak Ibu sehat selalu. Iya. Siap Pak.